Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Video ini dibuat pada hari Minggu. Kebetulan grupku yang di lapangan Citra nggak main karena yang daftar list cuman dikit. Jadi aku pindah ke grupku yang lama, yaitu di lapangan Bengkulu. Ya, waktu aku kesini sih banyak wajah-wajah lama yang aku udah kenal sebelumnya. Terus juga ada wajah-wajah baru yang aku belum sempat kenalan. Selain itu juga ada wajah-wajah lama yang nggak kenalin aku. Wah, sombong anak-anak ini. Kemarin soalnya ketemu sama Ko Ferry yang punya lapangan ya. Dia tanya, ini siapa ya yang baju kuning kok kayak pernah kenal. Berarti udah lupa dong. Terakhir aku main di sini ya mungkin baru-baru ini ya. Cuman terakhir aku gabung di grup ini kira-kira itu waktu zamannya COVID, gencar-gencarnya COVID, berarti udah 2 tahun lebih dong. Kemarin walaupun aku nggak sempat main sama semua ya pastinya, tapi aku waktu istirahat lihat-lihat teman-teman yang lama, kebanyakan sih mainnya ada yang berkembang jadi lebih bagus, tapi ada yang punya kebiasaan-kebiasaan lama tetap dipakai, yang memang merubah kebiasaan itu nggak gampang ya. Ya intinya kalau kita main badminton itu selalu berevolusi ya, dan diharapkan memang bisa main lebih bagus lagi. Cuman kalau menurut pengalamanku seiring dengan bertambahnya ilmu badminton kita, itu juga bertambah usia kita dan pasti ada kemunduran atau kemerosotan dalam hal fisik. Kemarin waktu ngobrol sama teman-teman yang lama, termasuk boloku ini, Dixon, dia bilang kalau lengannya sakit di daerah bahu situ, kayak kalau ngangkat terlalu tinggi nggak bisa. Jadi kayak ini kan kayak gerakannya Dixon ini kayak aneh ya, untuk nyemesnya itu kayak kaku banget. Katanya memang sakit, jadi ngangkat lengannya ke atas, di atas pundak itu nggak ini apa, nggak bisa cepet, katanya ada yang narik. Oh alah. Lah waktu main kok nggak bilang. Jadi banyak bola-bolanya yang tanggung terus out juga. Padahal dulu setauku mainnya cukup bagus sih Kak Dixon ini. Lalu ada yang anak lainnya juga bilang kalau lengannya cedera di daerah atau di mana, mungkin di daerah apa, joint atau sambungan antara otot dada dan lengan ya. Kayaknya sih di situ kemarin sambatnya ke aku. Terus ada teman lagi yang satu katanya juga sakit. Berarti koleksi 3 orang pemain yang sakit semua. Berarti fisiknya udah mulai menurun. Karena banyak cedera di lengan, walaupun mungkin nggak sama ya problemnya, karena ototnya di lengan juga macam-macam. Kemarin tuh aku juga punya pengalaman yang sama. Maka dari itu topik pembahasan kita kali ini, jika lengan sakit kita harus melakukan apa. Pertama-tama aku perlu tekankan ya, kalau aku bukan dokter, juga bukan terapis atau ahli kesehatan, atau bukan tukang pijet juga. Jadi ini murni karena pengalamanku aja. Tempo hari kan waktu habis dikertek-kertek itu leherku kan sempat sakit, terus menjalarnya itu sakitnya sampai ke lengan semua. Nah itu kayaknya ada saraf yang kejepit atau mungkin nggak tahu apa ya,
Pokoknya kalau aku pijet di daerah tengkuk atau di leher belakang gitu, itu penyakitnya jadi lumayan berkurang atau lebih enakan. Tapi nggak bisa langsung di sekali pijet sembuh, itu nggak bisa. Jadi harus kayak diurut setiap uh, beberapa hari gitu, harus rutin. Tapi kemarin tuh sembuhnya sekitar 2 bulanan. Kalau karena udah tahu problemnya di situ ya, jadi aku mijetnya itu sekitar 2 bulan. Walaupun sekarang nggak sampai sempurna benar-benar sembuh ya, kadang-kadang masih ada rasa sakit, tapi karena udah tahu bahwa kalau di daerah tengkuk itu di belakangnya telinga yang di sini ya, itu kalau dipijat ke arah bawah itu enakan atau mendingan. Tapi mungkin kasusnya nggak sama dengan yang kalian alami ya, itu cuman kasus yang aku kemarin alami. Jadi cuman berbagi pengalaman aja kalau sebenarnya problem di lengan itu bukan murni, bisa jadi bukan murni dari lengannya, tapi pengaruh dari atas juga sampai ke tulang belakang ya, atau spine. Kalau kena di spine itu, kecepit di spine itu udah parah sih. Sebaiknya kalian ke dokter. Kalau yang kasusku kemarin kan habis dikretek-kretek itu, terus besoknya aku main. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi ya kalau habis dikretek-kretek nggak boleh main, atau nggak boleh melakukan kegiatan fisik yang berat. Harus benar-benar relax atau istirahat total. Ya mungkin karena itulah ototnya mungkin ada yang robek atau gimana ya, makanya sembuhnya agak lama. Jadi harus diterapi kalau ototnya itu bermasalah atau robek. Misalkan kalian mungkin pernah ankle ya, kalau ankle itu sampai biru berarti itu ada yang robek di daerah dalam. Jadi biru itu adalah warna darah yang ada di dalam. Jadi kalau kita itu luka di dalam ototnya, sama tubuh ini darah itu dikumpulin di daerah yang sakit itu supaya cepat sembuh. Makanya terjadi pembengkakan itu, di dalamnya udah banyak cairan untuk menyembuhkan, healing ini ya, muscle-nya sendiri. Nah kalau ototnya robek berarti kan perlu waktu untuk jaringannya nyambung kembali ya, tanpa ada proses operasi atau disambung diinvasi dari luar kan nggak ada. Jadi sembuh sendiri, yaitu memang makan waktu agak lama, sambil memang nggak boleh dipakai, dan ini kalau bisa diblebet sama deker, jadi nggak boleh gerak. Tapi ya namanya otot yang di pergelangan tuh pasti kan sering dipakai ya untuk kegiatan sehari-hari, mandi atau apa, pasti kepake lah. Yang apalagi kalau problemnya di lengan yang kayak aku kidal, berarti kan lengan kiriku kepake terus. Kalau mau ngapa-ngapain pakai tangan satunya kan membiasakan lagi agak sulit. Makanya sebaiknya kalau otot kita cedera, kayak Dixon ini kan pemain kanan, berarti kalau kanannya cedera ya lebih baik nggak dipakai atau jarang dipakai. Kalau ingat pakai tangan kiri, mungkin kalau mau minum atau makan gitu mungkin masih bisa ya. Yang pertama sih itu. Jadi tipsnya buat kalian yang pertama adalah istirahat. Jadi kalau udah cedera jangan dipaksa. Cuman kadang-kadang ya begini, kalau udah waktunya badminton, hobi yang kita cintai semua, itu kalau mau nahan nggak main pasti sulit ya. Jadi pasti kepingin main walaupun cedera. Mungkin punya pikiran, wah tak main yang santai-santai aja lah. Tapi nggak bisa, kalau kita mainnya santai, sewaktu seru, apalagi udah hampir menang, terus lawannya juga bagus mainnya, itu kita jadi lebih bersemangat. Jadi lupa kalau punya sakit, tadinya kepingin main santai, jadi mainnya lebih intensif. Terus ya
robek lagi atau nggak sembuh-sembuh. Lalu tips kedua, menurut pengalamanku, kalau agak lama sembuhnya, udah sakit 1 minggu tapi nggak sembuh-sembuh, mending kalian get help atau cari pertolongan orang lain. Misalnya ke dokter. Dokter itu biasanya ke dokter tulang sih. Cuman kalau di Malang, dokter tulangnya itu antrinya lama. Tempo hari aku antri mulai jam 5, masuknya jam 11 malam. Atau kalau nggak terlalu parah, kalian bisa ke tukang pijat langganan. Mungkin ada rekomendasi dari teman-teman lain, tukang pijat ya. Cari yang lumayan di ini ya, reviewnya lumayan bagus ya, jangan yang anak pelajaran. Yang kemarin tuh aku dikretek-kretek tuh kayaknya anak baru lulus sekolah terapis kayaknya. Makanya kok nggak terlalu bagus. Nah, pijat itu juga ada macam-macam sih. Ada yang pakai tusuk jarum, terus ada yang pakai metode Shaolin itu juga ada, atau ada yang di listrik, dikasih elektrod gitu, jarum terus dikasih listrik itu juga ada. Atau pijat tunanetra, nah itu mungkin lebih ke tradisional ya, kayak kerokan-kerokan gitu. Kan di mall-mall itu juga ada yang pijat-pijat yang bukan pijat sakit, atau biasanya orang-orang bilang pijat kesel, tapi ada temen yang bilang di salah satu mall di Malang ada yang bagus, katanya bisa mijet sakit juga. Nah itu aku belum pernah coba sih. Soalnya kalau di mall-mall gitu kan yang mijet banyak ya, kita nggak tahu yang mana yang bener-bener pinter, bapaknya namanya siapa atau ibunya namanya siapa. Kita nggak tahu. Biasanya kan mereka kayak sif-sifan toh. Terus kalau kita datangnya kena dipijat orang yang lain, ya mungkin nggak bisa jamin bagus seperti yang direkomendasikan teman. Jadi mending cari tukang pijat yang berkualitas lah. Mungkin bayarnya agak mahal, tapi kan terbukti keampuhannya atau kekhasiatnya lebih terjamin lah. Tapi ya namanya manusia ya, kita nggak bisa bilang kalau tukang pijatnya itu dewa. Dokter pun kalau ngobati orang sakit batuk atau pilek udah dikasih obat mungkin juga nggak sembuh kok. Jadi tukang pijat juga nggak bisa satu kali datang terus sembuh. Mereka kadang-kadang ya, kalau aku sih ya, sekali pijat di orang itu nggak sembuh, aku akan pindah ke tukang pijat yang lain. Mungkin dia bagus di ankle, tapi mungkin di daerah lain pijatnya kurang bagus ya. Aku nggak tahu kan, itu harus berpengalaman lumayan banyak ya. Kalau tukang pijatnya sekolah pasti diajari semua lah, tapi kalau nggak sekolah nggak tahu lagi. Aduh, kepalanya anaknya kena bolanya dari David. Sakit sekali itu pasti. Itu sampai jongkok nggak bangun-bangun pasti sakit, soalnya lumayan keras sih bagiannya dari David. Oke, nah tips ketiga, kebetulan Handoko juga barusan cedera ya. Tips ketiga, kita bisa cari dahulu atau rekonstruksi. Kita cederanya itu kapan, terus sehabis melakukan apa. Jadi nanti bisa diceritakan ke dokternya atau ke terapisnya. Kejadiannya seperti ini, jadi mungkin nggak tahu diperiksa apanya ya. Pasti dokternya udah ngerti sih. Kalau kalian pingin pijat-pijat sendiri ya, aku sarankan sih lihat anatomi otot di Google. Jadi ketik aja otot apa, terus cari nama latinnya itu apa, ketik lagi di Google nama latinnya, nanti keluar lebih banyak. Terus kalau mau mijet ya harus searah dengan
arah ototnya. Kan otot ada macam-macam ya, ada yang bentuknya saling tumpang tindih. Kadang-kadang sakitnya itu malah di daerah di dalam. Jadi yang otot luar misalkan arahnya itu ke kiri, tapi yang di dalamnya mungkin arahnya lurus. Nah, itu kita pijetnya harus hati-hati. Dan yang kemarin aku sempat pelajari sedikit, banyak download buku-buku pijet juga, itu ada yang namanya trigger point. Jadi dalam otot yang sakit itu pasti ada satu titik yang kalau kita pencet tuh rasanya sakit atau enak, sakit-sakit enak gitu. Nah, kalau di Google biasanya istilah bahasa Inggrisnya itu tender, merasa tender. Tender kan empuk ya, padahal harusnya itu agak sakit gitu. Nah, itu titik-titik itu kalian bisa cari sendiri. Kan kalau kalian mijet sendiri pasti ngerasain ya di mana titik-titik yang enak gitu. Itu dipijet, kalian beli aja tungket yang buat mijet, itu dipijet satu titik pelan-pelan, jangan dipaksa. Kalau sakit ya diangkat dikit, tapi kalau nggak sakit ditekan lebih keras gitu, gak apa-apa. Setelah itu kayak ada ototnya yang bundel. Setelah itu udah kayak istilahnya itu dipanasi ya, udah ditusuk-tusuk gitu, udah panas, bundelnya itu udah mulai cair. Kalian bisa lanjut dengan mengurut otot-otot yang di sekitarnya, atasnya atau bawahnya. Dan kebanyakan sih di atasnya. Itu ngurutnya bisa ditahan pakai tangan yang kanan, terus tangan kirinya ngurut. Jadi tangan kanan misalkan narik ke belakang ya, terus tangan kiri ngurut ke depan. Jadi tekniknya itu bisa seperti itu, atau bisa dibuka dulu pakai jempol kiri dan jempol kanan, dibuka ke arah kiri dan kanan, itu juga bisa. Tips yang keempat, mungkin karena udah usia ya, dulu kita pakai raket yang stiff terus merasa aman-aman aja, ototnya sekarang udah mulai menurun, jadi harus ganti pakai raket yang mungkin lebih flex, atau mungkin dulu tarikannya 30, sekarang dikurangi jadi cuma 27. Hal-hal seperti itu kadang kita nggak nyadar ya, karena sudah terbiasa minta tarian senar segitu, terus merasa muda terus. Ternyata kan enggak. Jadi itu bisa digunakan sih tipsnya buat kalau cedera-cedera ringan yang enggak kena fisik ototnya. Kadang-kadang kan kita pakai raket ini terus ada kendala di daerah forearm, atau kena tenis elbow, padahal kalau pakai raket lain enggak. Nah, itu mungkin bisa jadi cedera karena raket. Jadi kita harus aware ya, harus waspada, apalagi kalau punya raket yang baru. Kayak Handoko ini juga kemarin komplain, ada beli raket yang mahal, Astrop 77 Pro. Setelah dipakai beberapa minggu, sekarang dia bilang kalau lengannya sekarang sakit kalau buat main. Berarti aku pikir gak cocok untuk ini ya, raketnya. Meskipun begitu, kalau sayang karena udah beli mahal-mahal masa dijual ya, itu kalian bisa lihat cara pegang gripnya. Mungkin agak dimajuin karena raketnya jadi head heavy, terus kita mainnya pegang grip dekat cone, jadi raketnya jadi lebih ringan. Mungkin itu bisa jadi solusi sementara ya. Tips berikutnya, kalau kalian tetap maksa main, sebaiknya dibantu oleh deker atau pakai deker. Kalau buat lengan sih mungkin agak aneh ya, karena aku juga punya sih yang diikat sampai yang di bawahnya ke dia, terus ke shoulder atau ke bahu gitu. Kalau dipakai waktu mukul itu kita
agak kaku soalnya ketarik ototnya. Tapi kalian bisa pakai di luar main. Jadi kalau habis istirahat besoknya pakai kayak gitu di kegiatan sehari-hari ya, mungkin nggak terlalu menghambat permainan kalian. Tapi kalau main pakai itu, aku dulu pernah selain dekernya jadi cepat rusak, jahitannya robek karena kalian main pakai itu, juga nggak nyaman. Terus solusi lainnya ya pakai kinesio tape. Menurut pengalamanku kalau sewaktu cedera kita asal nggak terlalu parah ya cederanya, itu kita bantu dengan pakai kinesio tape. Nanti setelah main waktu kita lepas jadi sembuh loh. Itu kemungkinan ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi fungsinya kinesio tape itu, dia itu kayak yang tadi aku bilangin mengenai trigger point ya. Jadi ada otot yang bundel atau gerenjel gitu. Itu karena ototnya itu kayak benang ruwet. Jadi kalau kita dipijat-pijat nggak bisa pijet ya. Itu pakai kinesio berarti otot kayak kulit kita itu dicubit ke atas supaya darah yang di dalamnya di pembuluh-pembuluh darah itu bisa lancar lewatnya. Kalau pembuluhnya lancar nanti penyakitnya sembuh. Jadi rasa sakitnya itu hilang. Makanya pakai kinesio itu yang benar. Kemarin aku juga sempat baca-baca ya. Kalau kalian masangnya benar, jadi pasangnya itu di stretch dalam keadaan otot kita juga di stretch. Misalnya kayak di siku gitu ya, itu kita harus nutup lengan, sikunya dibikin kayak bersudut, jangan lurus. Lengannya itu dibikin bersudut kayak orang mau nyikat atau untuk mukul seorang pakai ini ya, pakai siku. Terus kita pasang isolasi itu kinesio tape-nya ditempel zero stretch, terus di stretch kira-kira 50%, terus dikembalikan ke 0 zero zero stretch lagi. Nanti kalau lengannya kita lurusin bakal berkerut itu kinesio tape-nya, itu yang benar katanya kayak gitu. Dan aku udah buktikan sendiri kalau sakit aku kasih kinesio tape itu asal gak parah sakitnya bisa sembuh. Dan kemarin aku sempat luka juga di daerah paha yang atas itu. Aku waktu main aku kasih gitu soalnya deker gak ada yang di daerah sana, adanya kayak korset atau celana dalam gitu. Jadi terpaksa harus pakai kinesio tape dan itu bantu banget kok. Oke, dari tadi tipsnya mengenai pijet-pijet atau ya eksternal ya, tapi kalau tipsnya buat main gimana kalau tangannya sakit? Ya kalau tangannya sakit kalian mainnya kalau bisa mukulnya jangan terlalu keras-keras untuk kalau kasusnya Dixon aku nggak tahu ya, tapi kalau katanya ngangkat ke atas itu rasanya ketarik berarti ada otot yang kejepit atau mungkin ada sesuatu lah di situ, pokoknya nggak bisa enak, nggak bisa lancar. Nah sebaiknya kalau otot kejepit itu ada yang narik, itu sebaiknya kita jangan di stretch, nanti tambah robek ototnya. Jadi mending mainnya nggak usah ngangkat keras-keras, nggak usah ngangkat cepet, nggak usah ngangkat ke atas juga. Kalaupun mungkin kalau pelan itu masih bisa sih Dixon, jadi kan nggak cacat toh. Kalau cacat kan nggak bisa diangkat. Jadi kalau ngangkatnya pelan itu masih bisa. Kalau waktu main ya kalian harus siap bisa baca bola lawan. Oh
lawan kayak posisinya kayak gitu berarti mau ngelop. Jadi kita siap-siap udah mundur lokasinya, terus lengannya itu udah diangkat dari atas dari tadi, jadi waktu mukulnya itu juga enak. Mungkin mukulnya nggak bisa keras karena tangannya sakit, ya kita bantu pakai voles atau pakai pergelangan tangan. Jadi mainnya nggak usah main smash-smash, mungkin smash setengah aja, nggak perlu terlalu kenceng sampai tubuhnya ngayun ke depan, soalnya nanti ototnya tambah parah. Jadi mainnya ya terpaksa harus pakai drop shot juga, tapi drop shot pun juga bisa menyulitkan lawan kok. Asal kita tahu timingnya waktu drop shot itu yang bagus bagaimana. Terus drop shot kan juga jangan lurus-lurus saja, bisa taruh ke kiri, ke kanan, tipisin aja, atau ke tengah-tengahnya lawan. Kemarin waktu aku main di sini, Kak Dixon suka ngemes kan, out ya. Jadi aku bilangin, kemarin itu bukan out sih, atau sering nyangkut. Jadi aku bilangin sasaran untuk smashnya jangan terlalu tajam, jangan mengarah ke daerah T situ, tapi coba di sasarannya ke baseline atau ke belakang biar enggak nyangkut di net gitu. Soalnya aku lihat Kak Dixon kompensasi ya, karena otot lengannya sakit, jadi kompensasinya memang pakai voles. Nah, kayak di sini pakai voles. Ayunan sama voles kalau dibuat nyemes keras mana? Aku bilang pakai voles itu keras. Jadi yang paling keras memang ayunan dan juga voles ditambahin. Jadi dua teknik itu dipakai. Tapi kalau kita harus milih antara ayunan dan voles, aku rasa yang lebih menang itu yang pakai voles aja. Makanya sering bolanya Kak Dixon ini out. Soalnya pakai volesnya dipaksa berlebihan, makanya bolanya itu out, atau kalau nyemes pakai voles jadi dia lebih tinggi. Kalau nggak biasa sih, karena kebiasaan kan waktu ototnya normal biasa ngayun terus volesnya pelan untuk bantu nuki itu bagus. Tapi kalau waktu cedera karena nggak biasa pakai teknik yang kayak gitu, jadinya banyak error. Aku lihat banyak pemain yang belajaran yang nggak pernah ikut klub, tekniknya juga sering pakai kayak gitu kok. Drop shotnya nggak ngambilnya itu nggak lurus lengannya sampai, biasanya kan harus lurus ya kalau mau drop shot. Itu dia tunggu lengannya, sikunya itu masih ditekuk kayak orang mau ngelop gitu, tapi ternyata di slice ke bawah gitu, jadi bolanya memang melambung tapi jatuhnya tipis ke net, jadi kayak drop shotnya orang single. Nah kayak gitu tuh juga efektif kok dipakai di permainan double, asal lawannya juga bukan yang level-level atlet ya. Biasanya malah sering dapetin poin sih dengan teknik yang seperti itu. Oke guys, aku rasa cukup ya tips-tipsnya untuk video kali ini, semoga membantu. Aku tetap sarankan kalau sakit ya diperbaiki dulu sakitnya, jangan maksa untuk main dulu, istirahat dulu. Aku kemarin tuh juga sempat istirahat kok, ditega-tegain gak main selama 1 bulan, walaupun tetap maksa di bulan berikutnya masih sakit, tetap maksa untuk datang, tapi aku kurangi intensitasnya. Biasanya main 3-4 kali, tapi kemarin tuh waktu cedera main cuma 1-2 kali aja. Lebih banyak ke nyemangati teman-teman duduk di bangku penonton daripada main sendiri. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.